Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Apa kabar? Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Saya berdoa supaya Bapak-bapak dan Ibu-ibu dalam keadaan sehat senantiasa. Dan mari pagi ini kita akan belajar bersama-sama dari buku kita, Aktivitas Murid Kristus, pelajaran yang ketiga berjudul Kecakapan untuk Melayani, dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Pasti kita sudah mempersiapkan Alkitab kita yang terbuka di kitab Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Boleh ada minuman yang kita bisa siapkan sambil belajar, bisa minum. Kalau ada snack, makanan ringan juga dipersilahkan. Mari membuka Alkitabnya. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 8 akan dipimpin oleh Ibu Arni. Kaum Ibu akan membaca bersama-sama, dan ayat 9 sampai ayat 16 kaum Bapak akan baca bersama-sama dengan saya. Mari kita akan memulai Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Efesus 4 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Ibu-ibu bersama-sama kita akan membacakan dengan perikop kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. 1, 2, 3. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena kami diberi kesempatan kembali untuk belajar Alkitab bersama di kelas dewasa wanita pria senior, dan kami ingin belajar tentang kecakapan melayani dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16, supaya kami kemudian menjadi orang-orang yang cakap dalam melayani Tuhan sebagai murid Yesus yang beraktivitas. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak dan Ibu, saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk memahami terlebih dahulu pengertian dari kecakapan dan melayani. Kecakapan itu berarti kemampuan, kesanggupan, kepandaian atau kemahiran mengerjakan sesuatu
Dan orang yang cakap dalam satu bidang itu biasanya dia disebut seorang yang profesional dalam bidang tersebut. Nah, orang yang memiliki kecakapan merupakan seseorang yang telah memperlengkapi dirinya dengan kecakapan tersebut. Jadi dia pasti harus berlatih, belajar, kemudian melaksanakan kecakapan tersebut dalam kehidupannya. Nah, kemudian kita akan memahami arti kata melayani. Saya mendapatkan sumber melayani dalam Perjanjian Baru menurut Dr. Andar Ismail dalam bukunya Selamat Melayani halaman 3 sampai 4. Kata melayani digunakan dalam Perjanjian Baru dalam beberapa pemahaman. Yang pertama, diakoneo berarti menyediakan makanan di meja untuk tuannya atau untuk majikannya. Orang yang melakukannya disebut diakonos dan pekerjaannya disebut diakonia. Lukas 17 ayat 8. Yang kedua, douleo berarti menghamba yang dilakukan oleh seorang doulos atau budak. Yang ketiga, leiturgio berarti bekerja untuk kepentingan rakyat atau kepentingan diri sendiri. Orang yang berbuat itu disebut leiturgos dan pekerjaan luhur itu disebut leiturgia. Kata ibadah dari istilah ini kita bisa mendapatinya yaitu liturgi. Yang keempat, latreuo berarti bekerja untuk mendapatkan latron atau gaji atau upah. Kata latreia digunakan dalam arti menyembah atau beribadah kepada Tuhan. Kita dapat menemukannya di dalam Perjanjian Baru dalam kitab Matius pasal yang keempat ayat yang ke-10 dan di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang ke-7. Baik, itulah penjelasan tentang kecakapan dan melayani. Pelajaran kecakapan untuk melayani, ada beberapa kebenaran yang ingin saya sampaikan dalam pelajaran Alkitab kita pagi ini. Mari kita melihat yang pertama, kecakapan untuk melayani, mau memenuhi persyaratan melayani, sesuai dengan Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 6 yang sudah kita baca tadi. Dalam ayat-ayat itu dikatakan bahwa orang-orang Kristen yang mau memiliki kecakapan untuk melayani, perlu memiliki persyaratan melayani seperti yang pertama, hidup orang itu berpadanan dengan panggilan sebagai orang percaya. Jadi setiap orang yang mau melayani Tuhan, hidupnya haruslah sesuai dengan panggilannya untuk menjadi murid Kristus. Yang kedua, seorang yang ingin melayani, ia harus rendah hati, lemah lembut dan sabar, memiliki kasih dan saling membantu. Kalau orang yang namanya mau melayani, dia harus mau meletakkan dirinya di bawah orang lain. Kalau orang yang mau melayani tetapi tidak mau meletakkan diri di bawah orang yang dilayani, berarti dia bukanlah seorang pelayan, tetapi dia adalah seorang atasan. Dia juga haruslah seorang yang lemah lembut. Lemah lembut bukan berarti bicaranya tidak kedengaran, tetapi lemah lembut itu adalah sikap yang keluar dari dalam diri seorang yang memiliki Kristus. Bukan juga seorang yang lemah lembut adalah orang yang tidak bisa menegur orang lain, tetapi justru orang yang lemah lembut mau belajar untuk memberitahu orang lain kalau orang lain itu mungkin ada hal-hal yang salah di dalam kehidupannya, namun dengan cara yang benar. Juga seorang yang sabar, dan kemudian ia harus memiliki kasih di dalam kehidupannya dan mau saling membantu. Itulah orang yang melayani. Dan syarat yang ketiga dalam memiliki kecakapan untuk melayani, orang itu harus mampu hidup dalam kesatuan, sehingga akan menampakkan keindahan gereja. Jadi kalau mau melayani bersama-sama,
ya dia harus memiliki kesatuan dengan teman-teman yang lain dalam pelayanannya. Tidak akan mungkin seseorang bisa melakukan pelayanan dengan cakap kalau dia tidak memiliki kesatuan dengan pelayan-pelayan yang lain. Adanya hanya bentrok, berantem, saling caci, hujat, dan benci. Dan itu tidaklah sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Melayani itu dalam kesatuan. Dan melayani dalam kesatuan itu akan menampakkan keindahan gereja kita. Baik Bapak dan Ibu, mari kita akan diskusikan bersama-sama. Nah, mari kita bicarakan bersama-sama. Di dalam kehidupan kita sebagai orang yang mengatakan diri adalah orang yang percaya Yesus, apakah kita mampu menjadi orang yang cakap untuk melayani? Ya, saya pikir kita akan mampu menjadi orang yang cakap dalam melayani kalau kita mau memenuhi persyaratan yang tadi sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Kita pasti bisa cakap untuk melayani. Ini ada hubungannya ya dengan perkataan Yesus yang memikul salib, menyangkal diri. Ya, itu termasuk salah satu sikap seorang murid dalam memikul salib itu. Dia bisa menahan dengan penuh kesabaran segala pertikaian atau ya hal-hal yang merendahkan dia. Lalu dalam memikul salib itu ada kerendahan hati, dan dia dengan rendah hati mau menerima apapun pendapat orang dalam pelayanan dan mau memperbaikinya jika ada kesalahan. Jadi ada kesatuan di dalam pelayanan tersebut. Baik, yang kedua yang kita diskusikan bersama, sudahkah persyaratan melayani itu terdapat dalam hidup pelayanan kita bersama? Ini harus dijawab kita masing-masing. Tapi saya berdoa dan saya berharap kita semua sudah memenuhi standar persyaratan untuk menjadi orang Kristen yang cakap dalam melayani. Bagian kedua dalam pelajaran kita kali ini, yaitu kecakapan untuk melayani harus memenuhi tujuan melayani. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Surat Efesus merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus pada tahun 62. Dan jika kita membaca seluruh surat ini, maka kita mengerti tema surat ini adalah Kristus dan gereja. Paulus dalam suratnya kepada gereja di Efesus mengingatkan tentang kasih karunia yang telah diterima dari Kristus. Demikian kata Paulus di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 7, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kata kasih karunia ini dari kata karismata, menunjukkan arti karunia. Bisa berarti jabatan-jabatan dalam gereja, namun juga bisa berarti karunia rohani. Nah, Efesus pasal 4 ayat 7 menegaskan kepada kita bahwa kita masing-masing telah diberikan Tuhan kasih karunia atau karismata tadi, karunia rohani. Bagian lain firman Tuhan mengingatkan bahwa setiap orang percaya punya karunia dan paling sedikit punya satu penyataan atau karunia rohani dari Allah. Saya ingin membacakannya dari 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ayat 11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Jadi, setiap orang percaya paling tidak punya satu karunia rohani yang bisa dipakai untuk melakukan pelayanan. Alkitab mengatakan
bahwa pemberi karunia roh adalah Kristus yang telah naik ke sorga dan juga telah turun ke bumi yang paling bawah ini untuk memenuhi seluruh alam dengan kehadiran dan kuasanya. Efesus pasal 4 ayat 8 sampai 10. Pemberi karunia kita adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Nah, setelah kita mengetahui tentang pelayanan, karunia, dan pemberi karunia itu, lalu apakah tujuan melayani? Tujuan pelayanan dalam Alkitab dikatakan adalah kita mampu menggunakan seluruh talenta atau karunia rohani yang Tuhan telah berikan kepada kita. Jangan karunia rohani itu kita pendam, kita tidak gunakan, dan Tuhan tidak akan setuju dengan tindakan seperti itu. Tapi mari menggunakan setiap talenta karunia rohani untuk melakukan pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Tapi omong-omong, kira-kira apa sih alasannya yang sering kita dengar sehingga orang tidak mau melayani ya Pak? Bapak Ibu gimana? Alasannya apa saja? Malas ya? Bisa jadi ya malas. Padahal Yesus bilang kalau hamba yang malas itu hamba yang jahat ya, karena tidak mempergunakan karunia rohaninya dengan sebaik mungkin. Terus apalagi? Apalagi? Kira-kira apalagi ya? Apa karena merasa tidak punya kemampuan? Minder ya? Ya, saya tidak tahu apakah itu minder, tapi kira-kira apakah itu juga penyebab? Saya nggak merasa punya kemampuan khusus gitu. Padahal tadi firman Tuhan sudah mengatakan apa? Paling tidak setiap orang percaya itu punya satu ya karunia untuk melayani. Jadi dia harus yakin bahwa dia sudah memiliki paling tidak satu karunia. Bisa untuk menasihati, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh, melayani. Banyak sekali karunia yang dikatakan di dalam Alkitab. Apalagi alasan yang biasanya menjadi penyebab orang tidak mau melakukan pelayanan? Kecewa? Ya itulah. Tapi kan tadi sudah diberitahu ya bahwa harus memiliki syarat untuk mau menjadi orang yang cakap melayani, ya rendah hati dan lain sebagainya tadi yang sudah kita bicarakan. Bisa jadi dia itu tidak senang dengan seseorang di dalam gereja kali ya. Nah, bagaimana mengatasi orang yang seperti itu sehingga dia nggak mau melayani? Menyangkal diri lah. Ya, dia harus menyangkal dirinya ya, dan dia tidak boleh memendam dendam atau benci kepada orang lain. Tuhan nggak senang. Jadi hiduplah dengan nyaman ya, hiduplah sebagai orang Kristen yang memenuhi apa yang Tuhan kehendaki. Tidak usah kita marah-marah kepada orang lain atau memendam rasa dendam, benci kepada orang lain ya. Jadi alasan-alasan itu sebenarnya tidak ada alasan untuk beralasan tidak mau melayani. Yang kedua, sadarkah saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu, ada talenta di dalam diri bapak-bapak dan ibu-ibu untuk melayani? Kebenaran yang ketiga dalam pelajaran kecakapan untuk melayani, bersedia untuk diperlengkapi. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Seorang atlet untuk berprestasi, dia pasti harus bersedia diperlengkapi oleh pelatihnya dengan teknik, dengan latihan-latihan yang akan memperkuat tubuhnya, kemampuannya, intelijensianya, hingga dia bisa menjadi seorang atlet yang baik, yang berprestasi. Nah saudara, demikian juga dalam pelayanan kita harus bersedia diperlengkapi. Siapakah di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang terpanggil untuk melayani dengan karunia yang sudah diberikan Kristus? Jawabannya adalah kita semua ya. Kita semua adalah orang yang siap untuk melayani dengan karunia yang diberikan Kristus. Siapakah di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau menjadi pemimpin-pemimpin gereja? Semuanya juga ya, kita harus menjadi pemimpin-pemimpin gereja. Apalagi kita ini sudah senior, sudah menjadi hal orang-orang yang harusnya jadi panutan di dalam gereja.
untuk memimpin orang-orang di dalam Tuhan. Siapakah para pemimpin gereja? Seperti rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Menurut Efesus pasal 4 ayat 11, pemberi bagi orang yang menduduki jabatan-jabatan dalam gereja adalah Kristus. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi Kristus yang memberikannya. Kita nggak boleh menolak, tidak mendukung pemimpin-pemimpin di dalam gereja. Itu yang Tuhan kehendaki. Baik, beberapa jabatan ini saya ingin memberitahu sebentar. Rasul-rasul itu sudah selesai sampai zamannya para rasul hidup. Karena orang-orang itu adalah orang yang melihat langsung Yesus Kristus dan jadi saksi dari segala perkataan Kristus secara langsung. Jadi zaman sekarang orang-orang baptis percaya bahwa rasul itu setelah para rasul selesai, sudah tidak ada lagi rasul, jabatan rasul dalam gereja. Demikian juga untuk nabi-nabi. Nabi-nabi ini adalah orang-orang yang bernubuat, ya, dari Tuhan mengatakan sesuatu kepada dia, lalu dia bernubuat, menyampaikan firman Tuhan itu. Dan nabi-nabi itu sudah selesai jabatan atau gelarnya di dalam gereja, karena Alkitab sudah tertulis semuanya. Apa yang Tuhan firmankan sudah ada di dalam Alkitab. Dan kita hanya mengatakan kembali apa yang Tuhan sudah katakan di dalam Alkitab dan memberikan penjelasan-penjelasan sesuai dengan tafsiran-tafsiran yang tepat atau arti-arti kata yang tepat seperti yang dikatakan di dalam Alkitab. Jadi nabi itu juga sudah tidak ada di dalam gereja. Kita percaya akan hal itu setelah seluruh firman Tuhan dikanonisasi dan dinyatakan inilah seluruh firman Tuhan yang tertulis. Tetapi untuk nabi, untuk nubuatan, untuk pekerjaannya itu terus berlangsung. Ya, nubuat menyampaikan firman Tuhan terus berlangsung. Pemberita-pemberita Injil masih tetap berada sampai sekarang. Gembala-gembala dan pengajar-pengajar kita pakai hal itu di dalam gereja baptis. Lalu apakah tujuan Kristus memberikan pemimpin gereja? Tujuan Kristus memberikan pemimpin gereja adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Firman Tuhan terdapat dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Alkitab memberikan ciri-ciri anggota gereja yang mengalami pertumbuhan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Efesus 4 ayat 14. Jadi orang yang dewasa yang mengalami pertumbuhan pasti tidak gampang terombang-ambing, tidak gampang diseret dengan hal-hal dunia ini, tidak gampang pindah-pindah keyakinan, tidak gampang ikut-ikutan itu ya, karena dia sudah bertumbuh dan menjadi kuat di dalam Kristus. Nah, orang yang bertumbuh itu sudah diperlengkapi oleh pemimpin-pemimpin gereja tadi, pejabat-pejabat di dalam gereja, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Baik, seseorang yang mau memiliki kecakapan dalam melayani perlu diperlengkapi oleh para pemimpin gereja. Kita diskusikan bersama ya. Yang pertama, di gereja baptis, orang-orang yang melakukan pelayanan ada yang diberi gelar kependetaan itu mencakup pendeta, pendeta muda, dan emeritus. Lalu ada gelar non-kependetaan untuk diakon, guru Injil, evangelis, dan utusan Injil. Lalu ada juga guru-guru di sekolah minggu, ada juga para panitia perancang yang merancang setiap kegiatan, program, dan anggaran gereja bersama-sama dengan jemaat. Guru-guru sekolah minggu, guru-guru KPW, para pengajar-pengajar Alkitab, itu juga pemimpin-pemimpin gereja di gereja baptis. Yang kedua,
Jika kita dilatih untuk melayani, sikap apa yang dibutuhkan? Coba Bu, berpendapat silakan. Sikap apa yang dibutuhkan ketika dilatih? Bapak? Ya, kerendahan hati untuk mau dilatih, sabar, ya, tidak merasa diri sendiri pandai. Itu yang diperlukan. Yang ketiga, pelatihan macam apakah yang kita pikir tepat untuk memperlengkapi seseorang hingga memiliki kecakapan dalam melayani? Kita bisa melakukannya dalam pemuridan, ya. Kita belajar menjadi murid, kita menghafal ayat Alkitab, kita menerapkan ayat Alkitab itu, lalu ada praktek di lapangan. Ya, dulu juga ada kaum muda itu diperlengkapi ya dalam latihan berkesinambungan, ya, bersaksi berkesinambungan, lalu dalam latihan-latihan pelayanan di PKMB, Persekutuan Kaum Muda Baptis. Bapak-bapak dan ibu-ibu juga ya bisa dilatih untuk melakukan pelayanan bersama, mengajar di kelas, ya sudah diperlengkapi oleh gurunya atau Pak Pendeta. Nah, kecakapan untuk melayani memiliki arah bagi gereja supaya jemaat boleh mengalami pertumbuhan. Nah, kita memakai karunia untuk melayani Tuhan dalam gereja supaya ada pertumbuhan menuju kepada ke arah Kristus. Setiap jemaat, setiap orang di dalam gereja dibawa untuk bertumbuh kepada Kristus. Kita bersumbu bersama dengan satu arah tujuan. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal karena Dia, Kristus yang adalah kepala. Efesus 4 ayat 15. Anggota gereja yang mau diperlengkapi, melayani hingga mengalami pertumbuhan. Seperti itu. Kristuslah arah tujuan kita melayani bersama. Kristuslah arah tujuan kita bertumbuh dalam pelayanan ini. Dan gereja itu rapi tersusun, diikat menjadi satu dan dibangun di dalam kasih. Efesus 4 ayat 16. Jadi mari kita melakukannya. Kita melayani bersama sebagai gereja Tuhan. Sampailah kita pada bagian akhir dari pelajaran kita pagi ini. Kesimpulan pelajaran kita, kecakapan untuk melayani perlu dimiliki oleh setiap orang-orang Kristen sesuai dengan kitab Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Yang pertama kita melihat dari pelajaran tadi, kecakapan untuk melayani berarti mau memenuhi persyaratan melayani. Efesus pasal yang keempat ayat 1 sampai ke 6. Yang kedua, kecakapan untuk melayani berarti memenuhi tujuan melayani. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Dan yang ketiga, kecakapan untuk melayani berarti bersedia untuk diperlengkapi. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Kita akan menerapkan semua apa yang Tuhan sudah firmankan dalam kehidupan kita melayani Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang cakap dalam pelayanan. Sampai bertemu minggu yang akan datang, dan tetap kalau ada pertanyaan atau diskusi yang ingin disampaikan, bisa menghubungi saya via telepon ataupun pesan. Saya pasti senang berdiskusi dengan Bapak atau Ibu, siapa saja silakan, kita akan berdiskusi bersama. Kita akan berdoa untuk mengakhiri pelajaran sekolah minggu kita dan Tuhan dipermuliakan. Bapa, kami bersyukur bahwa kami boleh belajar bersama firman Tuhan tentang kecakapan untuk melayani dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Kami akan melakukan kebenaran firman Tuhan supaya kami menjadi orang-orang yang cakap dalam melayani. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.